Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Pratama, absen 32 dari kelas 11 IIS 3. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kronologi terjadinya Perang Salib dari peta konsep yang telah saya buat. Perang Salib, pengertian. Perang Salib adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Tujuan utama Perang Salib adalah untuk merebut Yerusalem dan Tanah Suci dari tangan umat Islam. Penyebab lain, adanya juga penyebab dari agama, politik, dan sosial ekonomi. Dan Perang Salib yang paling terkenal adalah peperangan perebutan Tanah Suci yang berlangsung antara 1095 sampai 1291. Perang Salib pertama dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada 1095 dalam sidang Konsili Clermont. Perang Salib pertama 1095 sampai 1101 bertempat di Konsili Piacenza pada Maret 1095. Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen berperang melawan Turki Seljuk dengan jaminan siapapun yang ikut berperang dan mati akan masuk surga walaupun ia memiliki banyak dosa. Di masa lalu, tentara Salib berhasil mengalahkan dua pasukan Turki dan merebut Yerusalem pada 1095. Perang Salib kedua dari 1145 sampai 1150 terjadi setelah beberapa puluh tahun masa damai ketika Kristen dan Muslim hidup berdampingan di Yerusalem. Kekalahan demi kekalahan dialami pihak Kristen membuat Paus Eugenius menyerukan melakukan Perang Salib kembali pada Maret 1145. Pada tahun 1147, tentara Prancis dan Jerman dipimpin Raja Louis ke-7 dan Konrad ke-3 menyerbu Yerusalem tetapi tidak berhasil dan kembali dengan tangan kosong ke negaranya pada 1950. Perang Salib ketiga 1188 sampai 1192 terjadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem pada 1187 setelah mengalahkan pasukan Salib di pertempuran Hattin. Seruan Perang Salib ketiga oleh Paus Gregorius VIII disambut oleh Raja Richard ke-1. Tentara Salib berhasil mengalahkan pasukan Muslim di dekat Arsut. Tapi saat mendekat ke Yerusalem, persediaan makanan dan air yang tidak memadai, maka pasukan Kristen gagal merebut Yerusalem. Raja Richard meninggalkan peperangan, sedangkan Paus Gregorius VIII tidak melihat akhir peperangan ini karena sudah meninggal dunia sebelumnya. Perang Salib keempat 1202 sampai 1204 dimulai oleh Paus Innocentius III memulai Perang Salib keempat untuk menginvasi Tanah Suci lewat kekuatan Mesir. Penyerbuan gagal karena campur tangan Paus Innocentius diulangi pada April 1204. Kali ini mereka berhasil menjarah Konstantinopel, melompok gereja-gereja dan membunuh banyak penduduk. Penyerbuan di Bizantium yang gagal karena ingin memperluas wilayah mengakhiri Perang Salib keempat berakhir ketika Bizantium terbagi menjadi dua bagian besar. Perang Salib kelima jadi di 1217, Dewan keempat Lateran menyusun rencana untuk memulihkan Tanah Suci pada 1215. Pada tahun 1217, pasukan Perang Salib dari Hongaria dan Austria bergabung untuk pasukan Raja Yerusalem dan pasukan Pangeran Antioquia untuk merebut kembali Yerusalem. Pada 1219, pasukan Perang Salib berhasil mengepung dan Damietta di Mesir. Tetapi karena desakan seorang staf kepausan bernama Pelagius, mereka menyerang Kairo sehingga kalah oleh blokade pasukan Sultan Ayyubian Al-Kamil dan mengadakan gencatan senjata. Perang Salib ke-6 1228 sampai 1229 dan 1239 berlangsung selama beberapa tahun sampai Raja Thibaut I dari Navarre di masa tenang setelah memenuhi panggilan Paus Gregorius IX untuk mengumpulkan kembali para tentara Salib di
bulan Juli 1239 setelah berakhirnya gencatan senjata. Perang Salib ke-7 1249 sampai 1254. Berawal dari konflik dengan Mesir pada 1243 karena adanya kepentingan kepausan yang diwakili para Templar atau Kristen Salib. Setahun kemudian Yerusalem diserbu oleh pasukan Khwarezm. Tentara Salib yang bergabung dengan kaum Franka mengalami kekalahan dari Paus Bars yang berasal dari Sukhwarazmian dalam waktu 40 jam saja. Sehingga banyak ahli sejarah menganggap pertempuran ini menjadi tanda-tanda kematian bagi negara Kristen. Perang Salib terakhir atau Perang Salib ke-8 1270. Perang Salib ini diatur oleh Louis IX dengan berlawar dari Aigues Mortes untuk membantu sisa-sisa dari negara wilayah tentara Salib di Suriah. Akan tetapi, perang ini justru dialihkan ke Tunis, di mana raja menghabiskan waktu 2 bulan sebelum kematiannya. Sebagai akibat dari perang salib ini, kekuasaan Kristen di Suriah menjadi hilang karena tetap diizinkan untuk hidup dengan damai di wilayah tersebut. Dengan pemaparan ini, sudah jelas bahwa sejarah dari perang salib ini memiliki pengaruh yang besar pada abad pertengahan di Eropa, terutama pada sejarah antara umat Islam dan Kristen. Sekian dari saya tentang kronologi perang salib dari peta konsep yang saya buat. Sekian, terima kasih dari saya William Pratama. Semoga hari Anda menyenangkan.